Berlatar di masa kedinastian, cerita dimulai dengan adegan pertempuran besar antara pasukan Qi dan pasukan Wukong. Pasukan Wukong mendapat bantuan tentara bayaran yang disewa oleh seorang bangsawan bernama Zhao Xuan. Tujuannya jelas, merebut semua harta dan menghancurkan pasukan Qi yang saat itu dikenal sebagai pasukan terkuat. Kisah ini berfokus pada Gu Bei, seorang mantan prajurit pasukan Qi yang menjadi salah satu dari sedikit orang yang selamat, sementara ratusan rekannya gugur di medan perang. Meski selamat, Gu Bei kini tak bisa lagi berjalan normal dan bahkan harus kehilangan penglihatannya. Sekarang, Gu Bei bertahan hidup hanya dengan mengandalkan pendengarannya untuk menghindari bahaya. 5 tahun setelah perang itu, telinganya jadi jauh lebih tajam dibanding manusia pada umumnya. Setiap hari ia menjalani hidup tanpa arah yang jelas, hingga siapapun yang melihatnya pasti mengira Gu Bei hanyalah seorang gelandangan yang hidup dari belas kasihan orang lain. Singkat cerita, saat sedang beristirahat di halaman sebuah rumah mewah, Gu Bei ditegur oleh seorang pelayan yang memintanya segera pergi. Namun, sang pemilik rumah bernama Lan justru menahannya dan meminta pelayan itu untuk membawakan semangkuk bubur untuk Gu Bei. Sambil menunggu bubur disajikan, seorang gadis kecil, adik dari Lan, terlihat tertarik pada boneka kayu milik Gu Bei. Hal itu membuat Gu Bei teringat pada anaknya di masa lalu. Ia pun menyerahkan boneka itu kepada sang gadis. 送给你， 谢谢叔叔。 大小姐。 小心烫。 Merasa kenyang setelah makan bubur, Gu Bei mulai mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Setelah cukup lama terlelap, ia terbangun dari mimpi yang terasa seperti pertempuran. Saat memutuskan untuk memeriksanya, Gu Bei menyadari telah terjadi pembantaian, terbukti dari darah yang ia raba di leher seseorang. Saat memeriksa korban, Gu Bei menemukan sebilah pisau bulan sabit tertancap di dada salah satu dari mereka. Ia segera mencabut dan menyembunyikannya, tak lama sebelum mendengar langkah kaki seseorang dari belakang, yang kemungkinan akan segera menyerangnya. Begitu keluar dari ruangan itu, Gu Bei langsung dihadapkan pada sekelompok bandit yang tengah merampas harta warga. Di antara mereka, ia mengenali sosok Nanzu, putra sulung Zhao, sekaligus salah satu orang yang terlibat dalam penyerangan 5 tahun lalu. Gu Bei yang dulunya merupakan prajurit pasukan elit berhasil melumpuhkan para bandit satu persatu. Meski tak lagi bisa melihat, kemampuannya memaksa Nanzu turun tangan sendiri untuk mencoba menghabisinya. Saat Nanzu berhasil dibuat tak berdaya, tiba-tiba muncul seseorang yang menjadikan Lan sebagai sandera. Gu Bei segera menyadari bahwa wanita yang meminta tolong itu adalah orang yang tadi memberinya bubur, sehingga ia pun menghentikan aksinya. Sambil menikmati semangkuk mie, Gu Bei menahan salah satu bandit yang gagal kabur untuk menggali informasi tentang Nanzu. Dalam ketakutannya, bandit itu akhirnya membocorkan lokasi persembunyian Nanzu, tempat yang sering dipakai untuk membagi hasil rampasan. Setibanya di lokasi, Gu Bei masuk dan mendapati para bandit sedang membagi-bagi hasil rampasan. Dan ini yang kemudian terjadi.
Nanzu dan anak buahnya langsung kabur, memberi kesempatan bagi seorang wanita yang sebelumnya diculik untuk melarikan diri. Saat Gubei hendak pergi, Lan menahannya untuk bertanya tentang keberadaan orang tua dan adiknya, yang sebenarnya sudah meninggal. Di makam keluarga Lan, Gubei menunjukkan pisau bulan sabit yang ia temukan di rumah Lan. Pemandangan itu membuat Lan teringat pada seseorang yang dulu pernah datang menemui ayahnya untuk membeli mutiara. Karena sang ayah menolak menjualnya, orang itu justru mencurinya dari keluarga mereka. 再会。为什么？为什么？ Inilah markas Nanzu, tempat ia menyimpan harta rampasan sekaligus mutiara, yang ternyata akan dipakai sebagai syarat ritual yang konon bisa memberi ketenangan saat menghadapi kematian. Untuk menyempurnakannya, Nanzu membutuhkan seseorang yang sangat kuat, hingga ia terlintas untuk menjadikan Gubei sebagai pelengkap ritual tersebut. 我定将此人拿回，献给少主。记住，我要活鱼。是少主。 Sementara itu, Gubei kembali menjalani hari-harinya dengan berjalan tanpa tujuan. Selama 3 hari terakhir, Lan terus mengikutinya karena merasa Gubei akan selalu melindunginya, hingga akhirnya ia mulai kelelahan. Namun, kenyataannya Gubei justru tampak tak peduli dan malah meninggalkannya sendirian. 我帮不了你。 Di malam hari, Lan terbangun dari pingsannya dan mendapati Gubei berada di sisinya. Menyadari dirinya kembali diselamatkan, Lan justru marah, karena sebenarnya ia ingin mati agar bisa bersama keluarganya lagi. 为什么不让我死了？ 此事也可不了了之。 Keesokan harinya, Gubei dan Lan pergi ke pasar untuk menemui Sui, seorang peramal wanita yang dikenal mengetahui segala hal di wilayah itu. Di sana, Gubei menunjukkan pisau bulan sabit dan menanyakan siapa pemiliknya. Begitu melihatnya, Sui langsung menceritakan semua tentang Nanzu, termasuk di mana ia berada saat ini. 知晓此人所在何处。 这些年不知怎么了，他们四处命人搜罗奇珍，这才盯上了你那小情人家的定颜珠。 此人现在何处？ Usai berkonsultasi, Gubei mencoba mencari keberadaan Lan di sekitar, memaksimalkan pendengarannya hingga 100%. Namun, ia kesulitan menangkap suara anting Lan karena suasana pasar yang begitu ramai. Tak lama kemudian, Lan muncul begitu saja tanpa menjelaskan dari mana ia pergi. 你去哪儿了？ 先不告诉你，我们先回去吧。 Ternyata, sang peramal diam-diam bersekongkol dengan Nanzu yang memang sedang memburu Gubei. Demi menjaga hubungannya dengan bangsawan Wuking, dan karena tergiur hadiah, ia membocorkan keberadaan Gubei kepada pasukan Nanzu. 我们秀春坊打开门做生意， Di sana, Gubei mengungkap bahwa Nanzu saat ini berada di kota, tengah mengumpulkan harta langka, termasuk mutiara milik keluarga Lan. Ia berencana pergi ke sana sendirian dan meminta Lan untuk menunggunya saja. 那我呢？ 什么也别做。 Sebelum berangkat, Lan memberikan sebuah gelang yang ternyata ia beli di pasar tadi siang. Gelang itu dipasang agar Gubei bisa mengetahui keberadaan Lan lewat suara lonceng kecil yang tergantung padanya. Namun, di tengah percakapan mereka, tiba-tiba terjadi serangan. Setelah memastikan Lan berada di tempat aman, Gubei berlari menuju sumber ledakan. Ternyata, serangan itu berasal dari anak buah Nanzu yang berniat menangkapnya. Dengan mudah, Gubei menghabisi semua anak buah Nanzu, menyisakan satu orang kepercayaannya untuk diinterogasi. Diam-diam, orang itu mengeluarkan pistol, berharap Gubei tidak menyadarinya. Namun ini yang terjadi. Merasa tak punya pilihan lain, anak buah itu akhirnya buka suara. Ia mengungkap bahwa Nanzu sedang menderita penyakit mematikan dan diperkirakan hidupnya tak akan lama lagi. Seorang peramal menyarankannya menyiapkan ritual harimau patah putih, yang bertujuan agar Nanzu bisa segera bereinkarnasi. Mutiara menjadi kunci penting dalam ritual tersebut. 可笑。 Setelah mendengar pengakuan itu, Gubei membiarkan anak buah tersebut pergi dan segera bergegas memastikan kondisi Lan. Berkat suara lonceng yang dibunyikan Lan, Gubei berhasil menemukannya, terjepit di bawah reruntuhan bangunan.
蓝姑娘，蓝姑娘， Berdasarkan pengakuan anak buah Nanzu, Gubei mendatangi sang peramal yang ia curigai sedang merencanakan sesuatu. Di sana, peramal itu menyerahkan modal balas dendam untuk Gubei. Sebuah peta menuju istana besar yang konon dijaga ketat dan dipenuhi lapisan perlindungan. Sebelum pergi, Gubei sempat meminta bantuan sekali lagi untuk mencarikan teman lamanya. 我们就可以到了。 再请你帮个忙， 什么忙？ 寻个故友而已。 Akhirnya, Gubei tiba di rumah seorang rekan sesama prajurit yang juga selamat dari peristiwa 5 tahun lalu. Ia disambut dengan hangat, dan sang rekan langsung memberi petunjuk untuk membalaskan dendam pada pasukan yang telah menyerang mereka. Namun, Gubei tampak tak begitu tertarik, sehingga membuat temannya marah hingga mengusirnya. 虽然这些线索不是很多，但是都能查到蛛丝马迹。我与此事无关。怎么能与你无关呢？你给我滚！我永远都不想再见到你。 Dalam perjalanan pulang, Gubei akhirnya menyadari bahwa pasukan bangsawan Wuking memang sudah kelewatan, hingga menimbulkan kekacauan di seluruh wilayah. Ia pun memutuskan kembali ke rumah sang rekan untuk membicarakan ikrar militer. Mendengar itu, sang rekan terharu dan langsung memeluknya. Sebagai bentuk penghormatan, sang rekan menghadiahkan Gubei sebuah pistol. Namun, pistol itu kemudian ia berikan kepada Lan agar wanita tersebut bisa melindungi diri saat Gubei tidak berada di sisinya. 自保，不，我还想帮你。 此事是我一人之事。 Lan yang ingin ikut menyerang Nanzu dan menjadi mata bagi Gubei, menyatakan keberatan jika hanya diminta menunggu. Namun, Gubei yang menyimpan dendam masa lalu menegaskan bahwa ini adalah urusannya sendiri. Meski begitu, Lan tetap bersikeras, karena Nanzu adalah orang yang telah membantai keluarganya, dan ia berniat membalaskan dendam itu sendiri. 保护好你自己，就是对我最大的帮助。 Mendengar suara pecahan kaca, Gubei dan Lan mendapati Sui terbaring lemah dengan luka di lehernya. Gubei segera memberikan obat dan meminta Lan untuk mengobatinya. Sementara itu, ia sendiri mulai mempersiapkan penyerangan esok hari dengan mengasah pedangnya hingga benar-benar tajam. Saat merawat Sui, Lan mendengar Gubei memainkan alat musik. Ia lalu menghampiri dan bertanya, siapa yang sedang dirindukannya. Gubei pun bercerita bahwa ia sangat merindukan anak dan istrinya yang telah meninggal akibat wabah penyakit beberapa tahun lalu. 他们再也听不到了。 他们在天之灵一定听得到。 Keesokan harinya, Gubei tiba di istana besar milik bangsawan Wuking. Saat memasuki istana, ia mendapati Zhao Xuan duduk di singgasananya, menyiapkan sebuah kotak berisi emas untuk mencoba membujuk Gubei agar mengurungkan niat balas dendamnya. 够换他一条人命吗？你这箱黄金赔得起吗？好。 Semua prajurit di sana memanfaatkan kepekaan pendengaran Gubei dengan membunyikan banyak lonceng, membuatnya tak mampu mendengar suara gerakan pedang. Ia bahkan tak bisa memulai pertarungan, hingga entah apa yang kemudian terjadi padanya. Sementara itu, Lan gelisah memikirkan keadaan Gubei sampai kehilangan nafsu makan, membuat Sui bertanya, siapa sebenarnya Gubei baginya? Teman, kerabat, atau kekasih? Lan menjawab bahwa semuanya salah, namun Sui sulit percaya. Apalagi Gubei sampai berani mendatangi istana Wuking demi membalaskan dendam keluarganya. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba terjadi serangan. 走啊！ Kini, Gubei berada dalam kondisi terikat, menunggu saatnya dijadikan objek ritual. Tak lama, para petugas membawa Lan yang matanya telah buta. Menyadari keberadaan Lan, Gubei hanya bisa marah, namun tak mampu berbuat apa-apa. 人生在世，唯图财色。
Setelah itu, tubuh Gubei dilumuri tanah liat untuk kemudian dibakar dan dijadikan patung persembahan. Saat seluruh tubuhnya, termasuk wajah, sudah tertutup tanah dan siap dibakar, tiba-tiba sesuatu terjadi. Entah kekuatan apa yang dimiliki Gubei, semua orang di sana terkejut melihatnya bangkit dari bawah tungku, meski seluruh tubuhnya sudah menjadi patung. Mendengar gemerincing gelang milik Lan yang sengaja dibunyikan, Gubei menghentikan aksinya dan segera menghampirinya. Ia memeluk Lan yang sudah sangat lemah, hingga tak lama kemudian wanita itu menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan Gubei. Dengan amarah membara, Gubei segera menghampiri Zhao yang tengah mengamankan Nanzu karena penyakitnya mendadak kambuh. Menyadari Gubei akan menyerangnya, Zhao mencoba menjelaskan bahwa kejadian 5 tahun lalu terjadi atas perintah bangsawan yang lebih tinggi darinya. Namun, Gubei tentu saja tak mempercayainya. Selesai berurusan dengan Zhao, Gubei beralih menghampiri Nanzu yang sudah sangat lemah dan tak mampu melawan, hingga ia bisa menghabisinya dengan mudah. Keesokan harinya, Gubei menyerahkan barang antik milik rekannya, lalu berjalan menuju makam Lan. Di sana, seekor kunang-kunang terbang mendekat, seolah menjadi pertanda jiwa Lan yang datang menyapanya sekali lagi. Sebelum pergi, Gubei meletakkan gelang milik Lan di atas nisan, meninggalkan kenangan terakhir di tempat peristirahatan wanita itu. Tamat.